Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Nah, pada pokok pembahasan berbagai tingkat keanekaragaman hayati, di sini kita akan membahas masalah tentang variasi organisme hidup pada 3 tingkatan beserta contohnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati itu ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, kemudian penampilan, jumlah, serta ciri lain. Nah, keanekaragaman hayati juga dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Nah, keanekaragaman juga terjadi pada tingkat organisme kehidupan individu sampai tingkat interaksi kompleks. Variasi makhluk hidup terdapat pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, keseluruhan variasi pada ketiga tingkat tersebut akan membentuk keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama, keanekaragaman gen. Setiap makhluk hidup itu memiliki gen. Gen itu adalah bagian tertentu pada kromosom yang mengatur sifat tertentu suatu jenis makhluk hidup. Nah, kromosom itu terdapat di dalam inti sel. Kemudian, gen setiap jenis makhluk hidup itu memiliki bahan dasar kimia yang sama, namun susunannya yang berbeda. Nah, susunan gen yang beraneka ragam inilah yang menentukan keanekaragaman gen suatu spesies makhluk hidup. Nah, jadi keanekaragaman gen itu adalah variasi susunan gen dalam suatu spesies. Nah, keanekaragaman gen dalam suatu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi itu disebut juga dengan varietas. Nah, sebagai contoh, pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Anggora yang berbulu panjang, kemudian kucing Siam dan Balinase yang berbulu pendek. Nah, variasi kucing menunjukkan perbedaan sifat. Perbedaan sifat bahkan masih tampak pada varietas kucing. Misalnya, bulu kucing Anggora ada yang berwarna putih, ada yang abu-abu, kemudian hitam atau belang-belang. Nah, kemudian keanekaragaman gen juga terdapat pada tanaman mangga. Contohnya, tanaman mangga juga ada bermacam-macam, misalnya mangga gadung, mangga arum manis, mangga golek, dan mana lagi. Nah, keanekaragaman gen dapat terjadi secara alami akibat perkawinan seksual maupun secara buatan dengan proses budidaya manusia. Nah, yang kedua adalah keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies itu adalah perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Nah, jika keanekaragaman hayati tingkat gen dilihat pada tingkat spesies, maka keanekaragaman hayati tingkat jenis ini dilihat pada tingkat famili. Nah, keanekaragaman hayati tingkat spesies itu mudah diamati karena perbedaannya sangat mencolok. Sebagai contoh, keanekaragaman antara kelapa, kurma, dan sagu. Meskipun tumbuhan merupakan satu kelompok tumbuhan palem-paleman, masing-masing memiliki fisik yang berbeda dan hidup di tempat yang berbeda. Nah, misalnya kelapa tumbuh di pantai, kemudian kurma tumbuh di daerah kering, dan sagu tumbuh di pegunungan basah atau rawa gambut. Nah, contoh yang lain adalah variasi antar kucing, kemudian harimau, dan singa. Ketiga hewan tersebut termasuk dalam satu kelompok kucing. Meskipun demikian, antara ketiganya terdapat perbedaan fisik, kemudian tingkah laku, dan habitat. Nah, kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Makhluk hidup yang beraneka ragam berinteraksi dengan sesamanya atau lingkungan biotik. Nah, selain berinteraksi dengan sesamanya, makhluk hidup juga berinteraksi dengan lingkungan abiotik atau tak hidup, seperti air, suhu, kemudian tanah, cahaya, kelembapan, dan mineral. Nah, kombinasi faktor lingkungan abiotik tersebut membentuk lingkungan yang beraneka ragam. Nah, interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan jenis-jenis makhluk hidup akan menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Nah, kemudian contoh keanekaragaman ekosistem, seperti ekosistem hutan hujan tropis, di mana di sana terdapat berbagai jenis organisme seperti tumbuhan paku, pohon jati, pohon meranti, kemudian ada anggrek, jamur, harimau, ular, dan pacat. Nah, kemudian ekosistem pantai. Ekosistem ini didominasi formasi pes dan Barringtonia yang berbentuk pohon atau perdu. Nah, hewan yang ada antara lain itu adalah kepiting, kemudian serangga,
burung pantai. Nah, kemudian ekosistem lumut. Ekosistem ini didominasi oleh tumbuhan lumut dan terletak di daerah bertemperatur rendah, misalnya di puncak gunung dan di kutub. Nah, hewan yang terdapat di daerah tersebut adalah hewan yang berbulu tebal. Nah, kemudian ekosistem padang rumput. Ekosistem ini didominasi oleh rumput dan terdapat pada daerah beriklim kering. Nah, hewan yang hidup di dalamnya adalah mamalia besar, kemudian herbivor dan karnivor. Nah, kemudian ekosistem padang pasir. Ekosistem ini didominasi oleh tumbuhan kaktus. Terdapat pada daerah beriklim panas. Hewan yang ada antara lain itu adalah reptil, kemudian mamalia kecil, dan burung. Nah, demikianlah penjelasan mengenai tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.